Halo sahabat Deyata, welcome to channel Coach Vino Yata. Masih dalam program Tutur Deyata, beragam kisah mengurai makna. By the way, terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video kita yang sebelumnya. Baik itu video yang pertama kalau nggak salah itu adalah etika menggunakan lift. Yang kedua etika menggunakan toilet umum. Ya, makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di-share videonya kita ya. Nah, sedikit cerita dulu nih. Aku baru beli satu buku. Nah, ini dia bukunya. 50 to 20. Bisa di-zoom nggak nih? Nih, ya. Nanti kita zoom ya. Nah, jadi ini karangan dari Henry Manampiring, 50 to 20, pesan dari paruh perjalanan. Aku taunya dari mana buku ini? Aku nonton YouTube-nya Feni Rose, kemudian ada di Duet With juga, pernah diundang di sana ngobrol bertiga sama Dave Hendrik. Ini buku kayaknya cocok banget sama Tutur Deyata. Beragam kisah mengurai makna. Kurang lebih isi bukunya, aku belum baca full ya. Nanti kita akan bahas lagi di episode-episode setelahnya. Kemudian di buku ini tuh sebenarnya bercerita tentang umur si pengarangnya yang sudah masuk ke ulang tahun yang ke-50 tahun. Itu ingin berpesan ke dirinya dahulu di umurnya 20 tahun gitu loh. Jadi, oh kamu yang masih 20 tahun itu harusnya tidak melakukan ini. Harusnya kamu melakukan ini. Harusnya kamu melakukan hal tersebut lebih awal. Nah, semuanya ada di sini. Ini seru banget deh ya. Nah, dari podcast yang udah ditonton itu, terus kayaknya, nah itu dia nih yang cocok banget sama programnya kita di Tutur Deyata. Karena memang Tutur Deyata ini kan sebetulnya bercerita tentang pengalaman hidup. Misalnya ya, aku pribadi yang sekarang sudah masuk ke usia 30 tahun, pengen bercerita juga kepada adik-adik dan juga diriku sendiri yang juga masih berumur 20 tahun saat itu. Jadi harusnya 20 tahun itu kamu jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Semoga bisa bermanfaat. Karena balik lagi, seperti di episode awal kita pernah bilang, ilmu ini tidak pernah diajarkan di sekolahan, tapi diajarkan dalam yang namanya kehidupan. Jadi belajar dari pengalaman orang lain itu sangat baik sekali. Jangan sampai kamu gagal dulu baru belajar. Bisa belajar dari pengalaman orang lain. Anyway, hari ini kita nggak bakal bahas buku ini, tapi aku tertarik dengan satu pembahasan yaitu masalah komunikasinya Gen Z. Kalau Gen Z itu umur-umur berapa tuh? Gen Z kayaknya SMA kelas 2 kali ya, sampai baru-baru tamat kuliah, sampai umur 25 kayaknya masih Gen Z ya. Jadi umur 25 itu ngapain ya? Ada yang masih kuliah tingkat akhir, ada yang sudah masuk ke dunia kerja gitu ya. Karena kan memang banyak banget tuh konten-konten yang membandingkan Gen Z dianggap sebagai generasi strawberry, generasi yang sangat lembek sekali gitu ya. Tapi nggak banyak orang yang ngebahas ternyata Gen Z ini juga punya banyak kelebihan. Betul kan ya? Makanya kali ini kita akan bahas sedikit cara karakter berkomunikasi Gen Z secara keseluruhan. Memang tidak semuanya ya. Kita sampaikan kembali, ini tidak semua Gen Z seperti itu, tapi secara umum dari yang kita baca tuh kurang lebih seperti ini. Kelebihan dan kekurangan komunikasi para Gen Z. Kelebihan komunikasi Gen Z yang pertama, katanya para Gen Z ini ya mereka dalam berkomunikasi lebih cepat dan efisien, terutama dalam berkomunikasi by WhatsApp, sosial media gitu ya. Mereka lebih ringkes gitu ngomongnya gitu. Misalnya jawabnya oke gitu, jawabannya lebih singkat dan lebih cepat, to the point gitu. Terus mereka itu terbiasa dengan menggunakan emot, kemudian meme, ataupun GIF untuk menunjukkan emosionalnya mereka. Misalnya, oke, pakai jempol, pakai senyum. Nah, itu simple dan ringkas. Bisa tuh kita pelajari ya, para milenial-milenial. Kelebihan yang kedua, para Gen Z ini dinyatakan juga jago untuk berkomunikasi secara digital. Sama-sama kita ketahui ya, para Gen Z ini kan lahirnya di era digitalnya sudah berkembang gitu ya. Beda dengan para milenial. Milenial seperti saya, itu lahirnya
eh, berjalan bersamaan dengan perkembangan teknologi gitu. Jadi awal-awal tuh kita tidak mengenal adanya handphone. Waktu kecil kita masih mainnya main apa petak umpet lah, main di tanah lah, bola gebok lah, apalah gitu kan ya. Terus juga SMP mulai tuh ada handphone, SMA juga mulai menggunakan handphone, kuliah ada BlackBerry. Ayo di sini ada yang pernah pakai BlackBerry. Kemudian setelah BlackBerry apa sih? Android ya, Android. Kemudian sekarang pakai iPhone semua. Jadi menurutku perkembangan si milenial ini tuh sejalan dengan perkembangan zaman. Beda dengan para Gen Z. Gen Z ini kayaknya mereka meletek aja tuh mereka sudah SD, SMP, teknologinya udah maju banget. Sehingga mereka mempunyai kemampuan yang jauh lebih bagus dan adaptif dalam menggunakan sosial media untuk berkomunikasi. Contohnya, mereka jago banget tuh WhatsApp, kemudian ada lagi yang namanya WhatsApp, apa sih, bisnis, gitu-gitu ya. Kemudian menggunakan Instagram, ada Thread juga, ya kan, akhir-akhir ini. TikTok, ya para Gen Z itu rame tuh di sana mainnya. Memang bagiannya mereka tuh di sana gitu. Kemudian kelebihan Gen Z yang ketiga, katanya para Gen Z ini juga lebih berani menyampaikan pendapat. Kalau kita lihat di dunia nyata, bahkan di media sosial, di dunia maya gitu ya. Kalau kita lihat di media sosial, kan banyak banget para Gen Z menyuarakan, ada yang namanya mental health lah, ya kan, ada yang namanya bahkan tentang politik juga mereka berani untuk menyampaikan gitu ya, apalagi di masa-masa pemilu kemarin itu banyak tuh, rame juga tuh. Nah, mereka itu dinyatakan berani banget tuh untuk menyampaikan apa pendapat dari mereka. Kemudian kelebihan dari Gen Z yang keempat dalam berkomunikasi, katanya Gen Z ini juga lebih adaptif dan fleksibel. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Nah, contoh-contohnya adalah banyak banget tren-tren bahasa-bahasa terbaru dari para Gen Z ini dan cepat banget bergantinya. Dulu nggak dulu banget sih. Dari kemarin-kemarin itu pernah hits juga bercanda, bercanda, ada yang gitu kan ya. Bercanda, bercanda. Terus ada apa lagi coba? Ubur-ubur ikan lele. Nah, itu yang hit sekarang. Ubur-ubur ikan lele. Scroll HP terus ngajinya kapan, Le? Jadi pergantiannya cepat sekali dan mereka tuh sangat adaptif sekali menggunakan bahasa-bahasa ini. Aku juga punya tuh ada konten lucu dari TikTokers tuh yang para employee muda, karyawan-karyawan muda dalam berkomunikasi yang pun 10 punten gitu ya. Terus huhu gitu kan. Ada tuh kita suka ngechat tuh huhu hihi haha gitu. Nah, itu kayaknya kontennya lucu banget dan itu kebanyakan adalah para Gen Z. Kalau kamu penasaran yang mana kontennya, nih dia. Apa nih? Apa nih? Apa nih?